Saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang, ya kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di Pak Prabowo dari presiden terpilih menjadi menteri turun kelas. Pak Muhaimin dari cawapres menjadi ketua PKB turun kelas. Kalau cara pandangnya begitu, semua turun kelas. Harapan dari kader sih ada yang dimunculkan internal. Tetapi memang kita lagi menunggu sikap Mas Anies Baswedan. Hasilnya, ya Anies menjadi punya pilihan, punya kemerdekaan full untuk menentukan pilihannya. Termasuk kalau beliau memilih untuk menjadi calon gubernur lagi, ya kita nanti tentu tidak bisa tinggal diam. Sebagai kolega kita pasti ikut cawe-cawe. Ada potensi rematch antara Anda dengan Basuki Cahayapurnama ya, atau Ahok? Setelah kalah di kontestasi pemilihan presiden 2024, namanya mulai didorong oleh partai-partai politik untuk bisa maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Kemana karir politik tokoh yang satu ini akan berlabuh? Apakah tokoh yang satu ini akan tergoda untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024? Malam ini kita akan langsung berbincang dengan mantan calon Presiden Republik Indonesia 2024, Anies Rashid Baswedan. Selamat malam Pak Anies. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pemilu Presiden 2024 sudah lewat Pak Anies. Anda melihat karir politik Anda sudah tamat atau ada jalan politik lain yang masih menunggu di depan? Ya. Kontestasi sudah selesai. Tapi kita semua adalah warga negara yang pada saat ada panggilan tugas, kita akan selalu menyatakan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan kemasyarakatan. Jadi kadang-kadang kalau disebut insan politik, pertanyaannya memang politik itu kan asosiasinya berarti berpartai. Saya tidak berpartai, tetapi saya adalah warga negara, dan warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Jadi saya akan terus berada di wilayah kemasyarakatan, di wilayah publik. Adapun apa yang dikerjakan, ya tergantung apa yang ada di depan kita untuk bisa kita kerjakan. Saya gini Nana, saya berada di luar pemerintahan. Kita membangun Gerakan Indonesia Mengajar, kita membangun program beasiswa, kita membangun gerakan turun tangan. Artinya di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, ya gerakan kemasyarakatan jalan terus. Jadi bagi saya, setelah satu kontestasi selesai, maka kita bersiap dengan urusan-urusan baru, apapun itu. Sebagai warga negara yang kemarin berkontestasi di politik beberapa kali, Anda melihat karir politik Anda masih ada jalannya atau bagaimana Mas Anies? Kita nggak tahu sekarang ini, belum ada yang tahu ke depan. Yang bisa, harapannya dong. Kalau bukan hanya harapan, saya selalu sampaikan, peran itu boleh gonta-ganti. Ini saya berkali-kali sampaikan depan berbagai diskusi. Saya mau mengutip seorang dramawan Rusia, namanya Stanislavski. Stanislavski itu pernah mengatakan begini, jangan fokus pada peran,
tapi fokus pada kekuatan aktor. Ini dramawan nih. Apa maksudnya? Ada orang yang ketika dia diperankan dalam sebuah drama sebagai raja atau sebagai pembesar, dia nampak mempesona. Oke. Tapi ketika dia ganti peran menjadi orang hamba sahaya, mendadak dia nggak mempesona. Berarti kekuatan dia pada peran. Tapi ada orang yang dikasih peran apapun, di peran apapun kuat. Sering kan lihat? Ya. Ada bintang film nih, Ya. yang muncul di sebuah film, hit luar biasa. Habis itu main yang berikut-berikutnya hilang. Berarti kekuatan dia apa? Peran, bukan aktornya. Tapi ada yang di peran apapun dia kuat. Kenapa? Karena kekuatannya daripada aktor. Nah, Oke. saya menempatkan diri yang kekuatan yang ada itu harus pada diri, pada orangnya. Jadi peran saya bisa gonta-ganti, Ya. tapi di peran apapun harus berdampak, di peran apapun harus bermakna, sehingga saya tidak terlalu mengkhawatirkan peran itu apa. Oke. Sementara pertanyaannya selalu, Bapak mau berperan sebagai apa? Lah padahal peran itu bisa gonta-ganti. Baik. Apalagi di pemerintahan. Di pemerintahan itu, selama kita demokrasi, maka ada durasi. Kalau tidak ada demokrasi, tidak ada durasi. Jadi tidak bisa seseorang bilang, oh saya jadi wali kota seumur hidup. Nggak mungkin. Oke. Karena demokrasi. Jadi ketika saya tanya peran nih, ya kita lihat nanti peran apa yang bisa dikerjakan. Karena ini adalah sebuah demokrasi. Oke, perannya belum bisa ditentukan, tapi sikapnya apakah akan mengambil posisi sebagai oposisi seperti yang sudah disampaikan oleh temannya Mas Anies sekaligus kandidat capres juga Mas Ganjar Pranowo, atau mengambil peran di pemerintahan, di koalisi pemerintahannya Pak Prabowo? Ya. Partai politik itu bisa mengambil karena mereka berada di dalam DPR. Di DPR itu mengambil posisi di mana. Tapi bagi warga negara itu bila ada yang perlu dikritisi ya dikritisi, bila ada yang salah ya dikatakan salah, karena sebagai warga negara di sini. Jadi kritis terus bisa. Nah, kita lihat nanti. Tapi saya berpandangan ketika kontestasi ada, lalu selesai kontestasi, maka yang oleh konstitusi ditetapkan sebagai pemenang itu di dalam, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang itu di luar kabinet. Berarti Anda sudah mengambil peran di luar kabinet, Jadi peran di luar pemerintahan. Itu saya bilang prinsipnya begitu. Oke. Oke? Nah, saya sering ditanya, Pak mau terima nggak kalau diundang jadi menteri? Pak mau menolak nggak diterima jadi menteri? Ini pertanyaan yang tidak patut dijawab. Kenapa nggak patut dijawab? Nih, saya bilang, oh saya menolak kalau diundang. Maka pemenang akan bilang, memang saya ngundang. Ngundang aja belum, udah nolak. GR betul. Oke. Sebaliknya, oh iya saya setuju. Memang kita nggak apa kita mau ngundang. Kok Anda setuju? Tapi saya katakan prinsip itu akan saya pegang. Jadi karena yang oleh konstitusi ditetapkan adalah Pak Prabowo, maka ya saya di luar kabinet. Oke. Itu clear ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong soal peran, ada yang utusannya Pak Prabowo datang ke Pak Anies Baswedan, saya nggak perlu sebut siapa orangnya, dan menawarkan peran untuk bisa bergabung di pemerintahannya Pak Prabowo. Itu betul ya? Sudah ada utusannya Pak Prabowo datang ke Anda? Belum. Sama sekali belum ada? Jadi belum ada tawaran itu? Belum. Termasuk tawaran sebagai Menteri Luar Negeri? Belum. Kok tersenyum Pak? Lu memang belum jawabnya. Apakah itu sesuatu yang lucu gitu, tawaran sebagai Menteri Jadi Luar Negeri? begini, yang menyampaikan itu banyak. Tapi saya tidak tahu apakah itu adalah pesan dari Pak Prabowo tidak. Mungkin kita nggak tahu. Oke. Jadi kalau sekarang ada yang menyampaikan, ada ini, saya dengar berkali-kali. Ada yang menyampaikan A, B, C, D. Saya bilang nanti dah. Tapi kita menghormati proses demokrasi. Saya menghormati proses demokrasi. Ketika MK sudah menetapkan, maka kita katakan kita mentaati keputusan MK. Dan saya memilih untuk hadir di KPU, menghormati proses ini. Dan ketika Presiden
terpilih itu dilantik, ya semua menetapkan ini adalah presiden kita semua. Jadi jangan sampai Pilpres itu berlangsung 5 tahun. Pilpres itu berlangsung di durasi itu. Dan ini saya katakan dari dulu nih, saya udah nulis berkali-kali, 10 tahun lebih. Seringkali kita itu, kalau sudah ada sebuah kompetisi, kompetisinya sudah dibunyikan peluit, selesai pertandingan, terus aja mau pertandingan. Ya. Jangan, pertandingan udah selesai. Pertandingan sudah selesai. Ya. Oke. Bagaimana kemudian Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Pak Prabowo Subianto? Hubungannya baik-baik saja. Ketika kami datang, kami jumpa di KPU dan saya sampaikan selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat memenuhi harapan masyarakat. Dan itu adalah sebuah, menurut hemat kami, siapapun yang menjalani proses bernegara harus siap di ujung untuk mengambil sikap yang negarawan juga, sikap yang menghormati prinsip-prinsip dasar demokrasi. Jadi saya menghormati dan saya melihat beliau adalah seorang patriot. Saya mengatakan bukan sekarang nih, sejak dulu saya mengatakan itu. Dan saya percaya beliau akan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Minimal 3, waktu itu saya sampaikan. Beliau itu berasal dari keluarga yang amat terdidik. Dan beliau membaca, menguasai ilmu-ilmu dasar terkait dengan demokrasi. Sehingga saya sampaikan ruang oposisi harus ada. Itulah demokrasi. Yang kedua, judikatif, legislatif, eksekutif, jangan dieksekutifkan semua. Biarkan legislatif, yudikatif, eksekutif. Kita ini punya kecenderungan mengeksekutifkannya semuanya. Jadi tidak ada pembagian, hormati. Yang ketiga, kebebasan pers. Pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Kebebasan pers, kebebasan berbicara, ruang berekspresi untuk publik. Nah, kami menitipkan. Dan saya percaya Pak Prabowo, beliau paham ini semua. Supaya demokrasi kita menjadi lebih baik lagi. Kalau Anda mengambil peran di luar pemerintahan sebagai warga negara, apakah kemudian Anda juga akan memberikan kritik secara terbuka bagi pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya? Bisa terbuka, bisa tertutup, bisa apa saja. Sudah bertemu dengan Pak Prabowo, diundang, bertemu 4 mata sudah bertemu? Sesudah KPU belum. Oke. Kalau Anda diundang, Anda akan datang Mas Anies? Nah, kita hormati. Kita hormati. Ketika CNN mengundang, saya datang. CNN mengundang nih, saya datang. Kenapa ya? Saya menghormati pengundang. Oke. Jadi kalau diundang Pak Prabowo untuk berdiskusi tentang negara, dimintai saran soal negara, Mas Anies akan hadir ya? Hadir. Oke. Dan itu adalah tradisi yang harus kita bangun. Ketika para pendiri Republik ini mendirikan Indonesia, pandangannya berbeda-beda, partainya berbeda-beda. Apa yang membuat kesamaan di antara mereka? Sama-sama siap jumpa, sama-sama siap ketemu, sama-sama siap tukar pikiran. Dan apakah kemudian pertemuan itu menjadi sesuatu yang aneh? Enggak. Justru kenapa sih pertanyaan ini muncul? Karena selama ini di Republik ini, kalau ketemu berarti semuanya sama. Kalau ada perbedaan pandangan maka tidak ketemu. Lah nggak sehat demokrasi kita. Nggak sehat demokrasi kita. Justru kita ini harus membangun dan hormati. Menurut saya sikap untuk merangkul semua
itu adalah sikap yang akan selalu dimiliki siapapun yang terpilih. Saya terpilih menjadi gubernur Jakarta tahun 2017. Normal saya menjangkau semua. Tapi kan nggak ada check and balances Pak Anies. Saya menjangkau semua. Menjangkau, berkomunikasi dengan semua. Dan ketika ada pihak yang saya undang belum mau datang, enggak apa-apa, saya tunggu dah. Nanti 2-3 bulan lagi saya undang lagi. Kenapa? Ya, sebagai orang yang bertanggung jawab atas Jakarta, saya perlu berkomunikasi dengan semuanya. Jadi normal. Makanya saya melihat ini juga sesuatu yang normal. Ketika presiden terpilih, kemudian menyiapkan diri dan kemudian berkomunikasi dengan semua pihak, ini normal. Yang nggak normal tuh malah, udah saya nggak mau komunikasi dengan siapapun, malah aneh itu. Ada potensi rematch antara Anda dengan Basuki Cahayapurnama ya, atau Ahok. Yang menarik, rapat kerja daerah DPD PDI Perjuangan DKI memutuskan mengusung nama Anda dan salah satu kadernya. Maksudnya? Karena Anda sudah menyinggung soal Jakarta tadi, di media sosial Anda juga sudah banyak bicara soal Jakarta, kemudian banyak dukungan yang meminta Anda untuk maju kembali di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Anda berminat nggak Mas Anies? Jadi ini bukan soal minat dan tidak ya. Saya ditanya ini ketika masih proses pasca Pilpres, MK, sebenarnya saya nggak mau jawab. Kenapa nggak mau jawab? Kita ini masih ada proses di MK. Okay? Nah, sekarang saya menerima warga yang mengatakan itu, partai yang memberikan undangan, dan sekarang saya sedang dalam posisi serius menakar soal ini. Mempertimbangkan? Ya, dalam fase serius menakar. Begitu ada panggilan tugas seperti ini, maka saya coba takar dengan serius. Saya berbicara, berdiskusi dengan berbagai kalangan. Itu fasenya saat ini. Jadi bukan soal minat dan tidak. Karena ini tanggung jawab yang tidak kecil. Sehingga menurut saya harus ada pertimbangan yang matang. Karena relawan cukup banyak yang menunggu, karena suara-suara yang kemarin memilih Anda mungkin ingin Anda maju kembali. Itu masuk pertimbangan nggak Mas? Tunggu aba-aba. Bagi relawan, tunggu aba-aba. Kami mengapresiasi sekali kerja relawan kemarin, dahsyat. Luar biasa. Ketulusan, keikhlasan, kerja keras yang bisa dibilang mewarnai seluruh gerakan selama ini. Tapi Mas Anies nggak takut dicap ataupun nggak khawatir kalau dicap sebagai orang yang takut kehilangan jabatan atau power ketika akan maju lagi di Pilgub DKI? Ya. Jadi setelah sebuah kontestasi selesai, sesungguhnya semua kembali ke posisi masing-masing. Pak Muhaimin Iskandar, Gus Imin, selesai Pilpres, ya kembali menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum PKB. Pak Prabowo sebagai Capres kembali pada tugasnya menjalankan posisi Menteri. Semua kembali kepada posisinya masing-masing. Betul kan? Tapi kan posisi Anda sudah selesai kemarin di DKI. Jadi tidak khawatir dicap sebagai orang yang takut kehilangan jabatan nggak Mas? Ketika maju dalam Pilgub DKI. Segala macam cap itu bisa diberikan untuk apapun yang kita kerjakan. Jadi saya belum memutuskan nih, tapi serius mempertimbangkan. Karena stigma turun kelas itu pasti akan dialamatkan ke Mas Anies. Turun kelas dari pertandingan yang besar seperti yang Anda sebutkan, Pilpres, kemudian turun kelas ke Pilgub dengan waktu yang cukup pendek. Itu stigma itu akan melekat loh Mas. Gini, soal turun kelas nih. Memang ada yang setara sama Pilpres. Nggak ada. Kembali ke kampus, kalau cara pandangnya begitu, ya turun kelas. Pak Prabowo dari presiden terpilih menjadi menteri, turun kelas. Pak Muhaimin dari Cawapres menjadi ketua PKB, turun kelas. Kalau cara pandangnya begitu, semua turun kelas. Itu cara pandang yang keliru.
itu menganggap capres adalah posisi. Pilpres itu posisi, bukan. Pilpres itu kompetisi. Dan kompetisi itu ada awalnya, ada akhirnya. Berangkat dari posisi A ke Pilpres. Saya beri ilustrasi. Mbappe, Messi, ikut Piala Dunia. Oke, sampai final tuh dua-duanya. Setelah selesai Piala Dunia, itu tinggi-tingginya pertandingan sepak bola. Terus begitu selesai, Messi, Mbappe, jangan ikut Piala Eropa dong, Anda turun kelas. Itu pertandingan olahraga itu beda, Mas. Dengan pertandingan politik. Cara pandangnya itu, jangan kita menganggap bahwa itu seumur hidup. Seumur hidup capres, enggak, capres sudah selesai kok. Mau capres-capresan terus? Enggak dong. Kita kembali kepada apa yang kita kerjakan semula. Nah, makanya menurut saya cara pandangnya jangan pernah memandang turun kelas, naik kelas. Tapi Anda menyadari bahwa stigma itu Bukan pasti hanya akan stigma. dialamatkan ke Mas Anies ya? Apapun yang kita kerjakan akan muncul. Kenapa? Karena tidak ada yang dianggap dalam kacamata awam setara dengan Pilpres. Nggak ada. Apapun yang dikerjakan. Apapun. Jadi tidak ada pertandingan lebih tinggi daripada Piala Dunia untuk sepak bola. Tapi sesudah itu mereka kembali kepada posnya masing-masing tuh. Dan kemudian bayangkan ikut kompetisi Piala Eropa, ikut kompetisi Piala Perancis, Liga Perancis, Liga macam-macam tuh. Nah, saya berikan ilustrasi ini untuk menggambarkan ini bukan soal posisi. Kalau sepak bola nih, disebut turun itu bila bagaimana? Bila dia pemain lapangan berubah jadi pemain cadangan, nah itu namanya turun. Oke? Itu baru namanya turun tuh. Sama aja kalau misalnya di Indonesia dari main di Liga 1 turun ke Liga 2, Mas. Atau turun ke Liga 3. Itu klubnya lah yang namanya turunan. Tapi bahwa setiap fase itu ada ujungnya. Jadi wawancara ini pun saya bukan sebagai capres, udah selesai. Sebagai warga negara. Sebagai warga negara. Yang pernah berkontestasi di politik. Nah, karena itulah saya sering sampaikan, ketika pasca Pilpres, apapun yang dikerjakan tidak mungkin dalam kacamata yang awam saja itu setara, nah mungkin. Mas Anies kan dalam proses pertimbangan ya untuk memutuskan apakah akan maju di kontestasi Pilgub atau tidak. Saya ingin tanya, dalam pertimbangannya Mas Anies, apa sih sebetulnya urgensinya kalau Mas Anies maju di Pilgub DKI? Ya nanti kalau udah diputusin aja. Ada urgensinya nggak tapi? Sekarang belum, karena belum jawab itu. Oke, jadi nggak mau jawab ya. Nanti saya akan wawancara lagi kalau misalnya udah memutuskan untuk maju pendaftaran bulan Agustus. Tapi saya harus tanya karena dari Nasdem sudah memberikan sinyal-sinyal, dari DPW Nasdem, dari DPP Nasdem sudah memberikan sinyal. Kabarnya memang Bang Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem sudah memberikan lampu hijau, bahkan sebelum penetapan MK sudah ada restu buat Mas Anies. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, mantan cawapres Anda juga sudah memberikan tiket. PKS juga sudah memberikan tiket. Jadi 3 partai ini sebetulnya sudah memberikan tiket semua ke Mas Anies, itu betul ya? Jadi saya merasa sangat terhormat karena diberikan kepercayaan itu. Dan kepercayaan ini bukan sesuatu yang kecil. Tapi seperti saya bilang tadi, saya mau betul-betul saya hormat, saya apresiasi. Ini sebuah kepercayaan. Nah sekarang saya mencoba melihat juga di aspirasi masyarakat Jakarta, ngobrol dengan tokoh-tokoh, mencari pandangan, terutama yang senior-senior. Saya bertanya, jadi ini bukan soal tiket atau tidak, ini soal apakah kesempatan untuk meneruskan di Jakarta itu kesempatan yang akan kita teruskan. Karena sebetulnya peristiwa ini terjadi itu karena pemilihan gubernurnya diundur dari 22 ke 24. Kalau pemilihan gubernurnya itu tahun 22, kan nggak ada pertanyaan ini. Maka pertanyaannya adalah, saya kembali lagi tuh. Seluruh Indonesia. Jadi makanya sering saya sampaikan, ini jangan lupa, ini kan situasi ini terjadi itu karena ada pilkada yang diserempakkan. Karena pilkada diserempakkan, maka kita ketemu situasi ini. Kalau nggak ada pilkada diserempakkan kan nggak muncul pertanyaan ini. Selesai keputusan MK, kembali kita bekerja di seperti tempat masing-masing. Dalam pandangannya Mas Anies, kira-kira cukup dengan 3 partai ini atau perlu menambah partai lain? Kalau nanti memutuskan maju? Kita lihat.
dimanapun yang menjadi salah satu pertimbangan adalah ya bagaimana kita melihat barisan pengusung, kemudian bagaimana masyarakat, rakyat Jakarta. Jadi itu bagian dari hal yang kita kita pertimbangkan. Suara Mas Anies di DKI nomor 2 ya pada saat Pilpres. Cukup besar, Mas Anies juga kemarin menang di DKI cukup tinggi. Kenapa Mas Anies nggak percaya diri maju lewat jalur independen? Kenapa harus tetap bergantung ke partai politik? Kenapa ya istilahnya bergantung ya? Karena kan tiketnya bergantung dari partai politik, Mas. Iya. Ya tiketnya diberikan partai politik memang ya. Berarti kan Kenapa bergantung. disebutnya bergantung ya? Ya berarti kan bergantung pada keputusan partai politik, Mas. Iya. Itu kan tadi Nana sendiri bilang sudah ada tawaran. Iya. Nah kalau sudah ada tawaran sebelum ada urusan pendaftaran, kenapa harus pakai independen? Kalau udah ada, berarti udah ada tawaran. Kan udah dibilang Ya, tadi udah Nana ada sendiri yang tawaran. cerita. Wah, ini dibuka sendiri sama Mas Anies. Kontradiktori Sudah ada. gitu. Itu cara kita Tadi kan- memancing. bukan, tadi saya bilang sudah ada tawaran itu dan saya menghormati tawaran itu. Jadi malah jadi aneh kalau sudah ada tawaran itu kok malah jadi maju independen. Jadi lebih baik bersama dengan partai politik ya daripada maju independen, begitu kan Mas? Kesimpulan. Ya sebetulnya bukan hanya itu. Ketika kita ini kan bekerja bersama selama ini, bekerja bersama nih, dan bekerja bersama itu ya jangka panjang, bukan hanya sekedar pilpres terus selesai terus bubar jalan gitu, jalan terus. Ada potensi rematch antara Anda dengan Basuki Cahayapurnama ya atau Ahok, karena Pak Basuki Cahayapurnama sudah mulai bicara juga soal DKI. Bagaimana Anda melihat itu? Saya belum memutuskan akan maju atau tidak, jadi gimana bisa bicara potensi rematch ya? Karena dari sana kan juga sudah mulai mengeluarkan nih, kan itu salah satu bentuk pertimbangan Anda ketika Anda melihat bahwa potensi rematch dengan Pak Basuki Cahayapurnama, Anda tetap percaya diri kalau nanti maju bisa menang? Jadi saya harus putusin dulu tentang ini. Nggak bisa kita mengatur siapa yang akan menjadi lawan. Itu di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Jadi saya lebih fokus pada apakah kesempatan yang diberikan ini adalah kesempatan yang perlu saya tempuh atau tidak. Fase itu dulu sekarang. Oke. Tapi harapan Anda tidak terjadi lagi huru-hara ketika Pilgub DKI 2017 ya? Kalau misalnya nanti ada potensi rematch. Nah itu yang memutuskan partai kan, bukan saya. Kan saya tidak bisa bilang kepada siapapun juga calonkan A atau calonkan B, kan tidak bisa. Huru-hara politik identitas maksud saya. Jadi 2017 di Pilgub DKI kan dalam tanda kutip banyak orang yang mengatakan bahwa ini kental sekali politik identitasnya. Apakah kemudian nanti ketika Anda memutuskan maju dan rematch antara Pak BTP ini bisa terjadi, potensi politik identitas itu bisa terjadi lagi, Mas Anies? Itu yang memutuskan partai, bukan saya. Jadi pertanyaan itu tidak tepat diberikan kepada saya, karena saya tidak bisa menjawab. Bagaimana saya bisa menjawab? Anies apakah akan berhadapan dengan A, B, C? Nggak tahu. Satu, saya sedang fase memutusin. Yang kedua, saya tidak bisa mengatur siapa yang nanti diajukan kepada siapapun. Yang menarik, rapat kerja daerah DPD PDI Perjuangan DKI memutuskan mengusung nama Anda dan salah satu kadernya sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Anda sudah dengar itu dong Mas Anies? Maksudnya? Saya ulangi pertanyaannya, saya tahu, saya sadar Anda pasti juga sadar Anda sudah dapat informasi itu. Karena itu udah nyampe ke wartawan. Rapat kerja daerah DPD DKI Jakarta, PDI Perjuangan memutuskan nama yang diusung sebagai cagup dan juga cagup itu adalah Anies Rashid Baswedan, dan satu nama yang saya tidak bisa sebut namanya itu kader PDI Perjuangan. Anda sudah dapat informasi itu dong Mas Anies? Kita tunggu sampai proses itu selesai. Di Republik ini segalanya jadi gosip, segalanya jadi berita. Seperti tadi dibilang, Pak Anies sudah ada utusan belum datang, katanya sudah ada utusan.
kami di media udah dengar. Saya ketemu, saya nggak tahu ini utusan atau tidak. Kalau saya terima sebuah notifikasi, Pak Anies, ini adalah surat keputusan, tolong Anda pertimbangkan. Nah, saya yakin. Tapi kalau sekedar cerita-cerita aja kita tunggu dulu sampai itu benar. Resmi, Mas Anies? Mana dokumennya? Memang ada. Nana lihat dokumennya? Nggak ada yang lihat dokumennya. Sudah ada utusan dari PD Perjuangan nggak yang komunikasi dengan Mas Anies dari DPD DKI? Kalau berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan semua. Semua adalah teman-teman ketika sama-sama di DKI. Tapi saya selalu sampaikan, yang seperti ini itu tunggu sampai benar. Kan lucu ketika ternyata dokumennya keluar itu gosip, Pak. Gitu, gimana? Tapi kalau saya PD Perjuangan mendukung berhati-hati. Anda nanti gimana, Mas? Anda sedia untuk membuka hati untuk diusung nggak? Saat ini saya ini sedang menakar apakah akan menerima undangan untuk terlibat di Pilgub. Dan prinsipnya tadi saya bilang, semakin banyak yang ikut bersama-sama semakin baik. Itu kan selalu lebih baik. Karena tadi Anda mengatakan Anda terhormat dengan tawaran dari 3 partai, Nasdem, PKB dan juga PKS. Terhormat sekali. Oke, berarti kalau PDI Perjuangan mempertimbangkan nama Anda untuk diusung. Terhormat sekali. Terhormat sekali. Dan Anda membuka komunikasi politik juga dengan mereka. Terhormat sekali. Jadi kami melihat itu adalah sesuatu yang barangkali banyak yang tidak terfikirkan sebelumnya. Mungkin juga mengejutkan bagi sebagian. Tapi saya jangan sampai mengomentari gosip. Nah, kalau pengamat mengomentari gosip nggak punya tanggung jawab apapun. Kalau saya mengomentari gosip ada konsekuensinya. Beda sekali. Tapi udah dengar gosipnya dong, Mas. Kalau gosipnya kita dengar dokumennya belum lihat. Gimana? Nanti kita tunggu dokumen resminya ya dari mereka ya. Mas Anies, Golkar merekomendasikan salah satu nama yakni Pak Ridwan Kamil untuk maju di kontestasi Pilgub DKI Jakarta melawan Anda. Jadi elit politik mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan maju di Pilgub DKI, maka Ridwan Kamil akan maju sebagai penantang. Gimana Anda merespon ini? Di luar kendali saya. Tidak bisa tadi saya bilang, kita tidak bisa bilang, tolong ya, si A saja, si B saja tidak bisa. Mas Anies kan punya hubungan yang baik ya dengan Pak Ridwan Kamil ya? Oh ya. Kami bersahabat, sangat baik. Apakah Anda melihat bahwa ini adalah upaya dari elit politik untuk mengadu Anda dengan juga Kang Emil gitu, dengan menempatkan Anda dengan Kang Emil dalam satu panggung kontestasi? Kalau itu sudah ditetapkan baru saya komentar. Tapi kalau itu baru spekulasi, buat apa dikomentari? Terakhir Mas Anies, kapan akan memutuskan secara resmi saya akan maju dalam kontestasi Pilgub DKI? Berapa lama lagi nih kita harus kapan? Pendaftarannya bulan Agustus sih. Nah, sekarang tapi ini relawan mungkin pendukung Anda menunggu loh. Ya, jadi sekarang saya sedang mengambil jeda. Jeda itu bukan kemudian saya akan jeda 5 tahun gitu, bukan lah gitu. Jadi kalau ada yang menginterpretasikan, wah Anies mau jeda tahunan, enggak lah gitu. Kita jeda sebentar, melihat apa yang sudah kita kerjakan, merapikan, bahkan kami itu menyiapkan semacam dokumentasi apa yang sudah kita kerjakan kemarin, nanti baru kita putuskan. Nah, saya melihat kondisilah yang menentukan kapan itu ditetapkan. Jadi bukan kayak 5 hari dari sekarang, bukan. Ketika kondisinya matang untuk diputuskan, saya akan istikharah, saya akan meminta restu ibu dan minta pandangan ibu, pandangan istri, keluarga. Kemudian saya meneruskan diskusi yang sedang saya kerjakan selama ini. Nanti kita tunggu jawabannya, kita tunggu keputusan resmi dari seorang Anies Rashid Baswedan. Apakah akan betul-betul melenggang dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024? Kita tunggu keputusan dan resmi. Saya sampaikan kepada semua, tunggu aba-aba. Ya. Jadi relawan ya? Ya, tunggu aba-aba supaya kita bisa bekerja terus dengan baik. Oke. Terima kasih Mas Anies sudah meluangkan waktu, sudah menjawab beberapa pertanyaan yang tadi saya lontarkan. Kita tunggu nanti jawabannya, keputusannya, nanti kita akan wawancara lagi. Terima kasih Mas Anies. Sama-sama.